Salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, nama saya Nisha Lorenta Burginting. NIM saya 203010402022. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian dari Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan tanda baca. Penulisan tanda baca dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu pertama, ada tanda titik, yang dimana tanda titik ini digunakan dalam mengakhiri suatu kalimat, dipakai pada judul dan juga dipakai pada judul ataupun karangan yang pengirim maupun tujuan pada surat. Selanjutnya dipakai untuk membatasi singkatan pada gelar dengan bidang yang diambil, contohnya SP.D, S.E, dan dipakai juga dalam mengakhiri suatu kalimat. Yang selanjutnya ada tanda tanya, di mana tanda tanya ini digunakan untuk menanyakan suatu permasalahan atau suatu kalimat. Yang ketiga ada tanda seru, di mana tanda seru ini menggantikan posisi tanda titik di akhir kalimat tanda seru. Tanda baca yang satu ini membentuk sebuah kalimat menjadi bersifat perintah atau seruan gitu, atau suruhan. Yang selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma ini cenderung ditemukan dalam percakapan ataupun kalimat sehari-hari. Tanda koma menjadi perincian dari suatu kalimat yang umum menuju ke khusus. Contohnya buah-buahan yaitu pisang, apel, anggur, dan pepaya. Tanda koma menjadi suatu perincian yang bersifat khusus, yang bersifat umum menjadi khusus. Selanjutnya ada tanda titik dua, di mana tanda titik dua ini menjelaskan suatu contohnya nama titik dua Nisha Lorenta Burginting gitu. Di tanda titik dua dipakai dalam dialog drama membatasi antara pengujar dan kalimat yang diucapkan. Dipakai juga sebagai batas antara penerbit dan kota dalam daftar pustaka, dan dipakai juga sebagai pembatas keterangan dalam tulisan. Yang selanjutnya ada tanda titik dua koma, di mana pada dasarnya bacaan seru ini bersifat hampir sama dengan tanda koma di dalam kalimat. Namun tanda titik koma digunakan dua penempat tanda koma, yang salah satunya bersifat lebih tinggi daripada yang lain. Contohnya kalimat majmuk yang memiliki perincian di dalamnya. Contohnya itu sebelum pergi berlibur, tanda titik koma, aku sudah menyiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan, mulai dari pakaian, tiket hotel, dan sampai peralatan mandi. Tanda titik koma ini adalah menyatakan tanda pembatas untuk menyatakan suatu maksud si pembicara. Selanjutnya ada tanda pisah, di mana tanda pisah ini mirip dengan tanda hubung. Hanya saja bentuk pisah panjang. Tanda pisah ini tepatnya dalam bahasa Indonesia digunakan dalam contoh acara perpisahan berlangsung 20.30 sampai dengan 23.00. Tanda pisah ini atau memisahkan suatu waktu yang ke waktu yang akan ditentukan gitu. Selanjutnya ada tanda petik, di mana tanda petik ini memakai tanda petik kalimat bahasa Indonesia ini dipakai untuk istilah yang bersifat konotatif atau tidak sebenarnya. Dipakai untuk mengapit makna yang dicantumkan dalam kalimat. Tanda pisah ini tanda petik ini mengapit makna dalam mencantumkan makna dalam suatu kalimat. Selanjutnya ada tanda kutip, di mana tanda kutip ini adalah menggunakan gelar dari tanda petik, hanya saja
fungsi berbeda dari tanda petik, beberapa pemakaian tanda kutip. Yang tepat kalimat bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Pemakaian untuk mengapit judul rubrik atau judul majalah atau judul buku karangan yang belum diterbitkan. Yang terakhir ada tanda garis miring, di mana sering kita anggap tanda bahasa yang kurang formal. Sebenarnya garis miring punya peran yang penting dalam persuratan, yaitu menjadi pembahas dalam nomor atau pembatas nomor surat, atau pada dasarnya berfungsi adalah menggantikan kata tiap. Selanjutnya saya akan membahas tentang unsur serapan, di mana unsur serapan ini adalah penulisan. Unsur serapan biasanya masih menggunakan bahasa asing, namun tetap dipakai dalam konteks bahasa Indonesia. Unsur asing tersebut sudah diserap dan disesuaikan dalam bahasa Indonesia sehingga sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu huruf A, huruf A dalam kata Arab. Arab berbunyi pendek atau berbunyi panjang menjadi A, bukan O gitu. Dalam tulisan Arab itu ada masbah, sahabat, kadar, hakikat, umrah, gaib, dan masih banyak sebagainya. Unsur-unsur serapan yang mengandung bahasa lain namun menyerap bahasa Indonesia. Oke, baiklah, demikian pembahasan tentang saya tentang unsur serapan dan juga kaidah bacaan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.